Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baharia dengan NIM 23085014008 dengan program studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh tentang pemrograman berorientasi objek. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang operasi perhitungan dalam matematika. Nah, di sini saya akan masukkan yang pertama adalah include usestream. Include usestream ini adalah perintah untuk menggunakan fungsi input atau output seperti std.out dan std.candid++. Nah, di bagian kedua yaitu using namespec. Nah, using namespec ini adalah digunakan untuk menghindari penulisan std sebelum setiap fungsi atau objek dari standar C++ seperti count dan chain. Next, kita lanjut di bagian keempat yaitu kita masukkan kelas contoh gabungan. Nah, kelas contoh gabungan ini adalah kelas sederhana dengan atribut angka dan teks serta metode untuk menampilkan data. Nah, adapun yang di bagian tanda panah yaitu untuk digunakan menandai blok kode seperti dalam fungsi kelas, globe, dan kondisi. Next, di bagian kelima yaitu publics. Nah, publics adalah akses modular dalam C++ yang dimana memungkinkan anggota kelas bisa diakses dari luar kelas. Di bagian keenam itu kita isi void tampilkan operasi data 1A yang dimana tidak mengembalikan nilai apapun dan dapat digunakan untuk menampilkan atau memproses data. Nah, adapun yang ada tanda panah yaitu yang dimana digunakan untuk menandai parameter atau argumen dalam fungsi atau untuk memanggil fungsi. Next, di bagian ketujuh itu kita isi saja integer kali sama dengan 46 titik koma yang dimana deklarasi variabel x bertipe data int integer dan menginisialisasinya dengan nilai 46. Lanjut, kita isi lagi int y sama dengan 5 operator 3 titik koma yang dimana operasi bitwidth receive yang menggeser bit angka 5 sebanyak 3 posisi ke kanan. Nah, hasilnya adalah 0. Lanjut di bagian ke-9 yaitu integer c sama dengan dalam kurung 2 tambah 4 bintang 6 titik koma yang dimana operasi yang akan menjumlahkan 2 dan 4 kemudian mengalihkan hasilnya dengan 6 jadi hasilnya c sama dengan 36. Lanjut di bagian ke-11, 12, dan 13 itu ada 3 macam codes yang dimana ketiga itu memiliki nilai yang berbeda atau angka yang berbeda yang dimana dapat digunakan untuk menampilkan nilai variabel y, c, dan x ke layar dengan teks dan jawaban. Next, di bagian contoh dulu itu kita masukkan saja seperti yang di atas tadi, void tampilkan koperasi 1B. Kemudian kita lanjut di bagian 17 itu masukkan saja int a sama dengan 20 titik koma, int b sama dengan 20 titik koma. Lanjut di bagian 20 itu kita samakan saja yang di atas koperasi A1A atau contoh 1 dimana kalau hasil dari A plus B sama dengan operator A persen B handle titik koma. Semuanya sama ya, cuman cara penulisannya itu berbeda dan cara pembagiannya berbeda. Nah, selanjutnya di bagian 26 itu sama seperti yang di atas juga ya tampilannya, cuman cara penulisannya juga berbeda. Nah, kita isi saja void tampilkan konferensi
Nah, lalu di bagian di bawah itu kita masukkan float M sama dengan 30 titik koma. Nah, float ini adalah tipe data dalam C++ yang dimana digunakan untuk menyimpan nilai angka desimal atau pecahan dengan bersisi sedang. Nah, selanjutnya di bagian 31 itu hampir sama ya dengan contoh 1 dengan contoh 2. Setelah itu kita masukkan inMain yang dimana berfungsi utama dalam program C++ yang mengembalikan nilai tipe int dan menjadi titik awal eksekusi program. Nah, di sini langsung saja kita isi contoh gabungan contoh titik koma, lalu codes. Nah, ini hampir sama dengan contoh 1 dan contoh 2. Kita isi saja bagian 1A, lalu di bawahnya contoh tampilkan konferensi 1A, lanjut code. Nah, di bagian 1B lalu operatornya handles. Setelah itu kita tulis contoh tampilkan konferensi 1B. Next, di bagian contoh 2 kita langsung saja tulis yang pertama itu dan yang kedua itu seperti yang saya jelaskan dari contoh pertama ya, tidak usah dijelaskan lagi. Nah, di sini kita masukkan di bagian keempat yaitu kelas operasi, lalu yang kelima itu complex. Kemudian bytes. Nah, di sini nama saya. Dan di bagian ke-8 itu saya masukkan int y, c, dan x. Lalu saya masukkan lagi x sama dengan 46. Lalu y sama dengan 5 operator 2. Dan di bagian c sama dengan dalam kurung 2 tambah 2 titik bintang 6 titik koma. Nah, di sini code-nya ya sama yang saya jelaskan dari pertama tadi, tinggal masukkan nilai y, operator y, dan n. Kemudian code nilai c-nya juga sama dari contoh pertama tadi, cuman tulisannya juga berbeda. Kemudian kita masuk di bagian 20 yaitu inMain. Nah, lanjut di bagian operasi obj atau obj adalah nama objek yang dapat digunakan untuk memanggil metode atau mengetes atribut dari sebuah kelas dalam C++. Nah, di sini yang terakhir saya tulis saja return 0 titik koma. Nah, jika sudah selesai langsung saja saya save ya. Lalu kita compile and run. Nah, di sini saya ada kesalahan teknis karena operatornya terlalu berjarak ya. Nah, di sini saya sudah perbaiki. Kemudian kita ulangi lagi ya, compile and run-nya apakah programnya sudah berjalan. Nah, di sini programnya sudah berjalan ya. Artinya program yang kita jalankan tadi sudah sukses. Nah, baik, di bagian selanjutnya itu saya akan jelaskan lagi tentang konversi nilai. Nah, di sini includes the stream dan assignment spec-nya dan yang lain itu saya sudah jelaskan dari yang pertama tadi. Nah, kemudian di sini saya langsung saja
Nah, langsung saja di bagian ketujuh kita masuk yang namanya float CM 2 inci atau float CM, yang dimana float CM 2 inci ini berfungsi untuk mengkonversi CM ke inci dengan membagi CM dengan 2.54. Nah, kemudian langsung kita masuk di bagian 14 inline. Nah, di bagian ke-15 itu konferensi yang dimana konversi ini berproses mengubah satu nilai atau satuan ke bentuk lain. Nah, ini di bagian ke-16 itu float CM sama dengan 100 titik koma, seperti yang pada contoh pertama tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi kita alihkan lagi. Nah, kita isi lagi inci sama dengan konferensi CM 2 inci dalam kurung inci titik koma. Kemudian di bagian 20 itu kita masukkan quotes seperti pada contoh 1, 2, dan 3. Nah, di sini sudah saya isi ya. Jika sudah, kita langsung saja di bagian 23 itu kita isi return 0 titik koma. Jika sudah selesai, kita langsung save. Kemudian kita cek apakah programnya sudah berjalan atau masih error. Nah, kita langsung saja compile run. Di sini ada kesalahan teknis di bagian iostream-nya. Dalam kurungnya itu salah ya. Jadi kita ganti saja di bagian iostream-nya yang ada pada. Nah, di sini saya akan mengganti tanda kurungnya. Langsung saja kita compile apakah programnya sudah berjalan. Nah, di sini programnya sudah masuk. Artinya program ini sudah berjalan sukses. Next, di bagian berikutnya, yang pertama kita langsung saja masukkan include iostream. Nah, kemudian yang kedua itu kita isi lagi namespace. Nah, setelah itu di bagian keempat itu slash if, satu pilihan yang dimana if ini adalah pernyataan kondisi dalam C++ yang menjalankan satu blok kode jika kondisi yang diberikan bernilai true. Lanjut bagian 6 kita isi void cek bilangannya. Nah, void cek bilangan ini adalah fungsinya tanpa nilai balik yang digunakan untuk memeriksa bilangan tertentu. Kemudian kita isi lagi inbuild bandingan 8. Nah, inbuild ini adalah singkatan umum untuk bilangan dalam konteks pemrograman atau codes. Kita isi saja bilangan 8. Nah, bilangan 8 ini yang akan muncul pada layar. Lanjut, kita isi saja inline. Nah, di bagian 15 itu if satu pilihan obj, lalu di bagian 16 obj cek bilangan. Saja return 0.com. Kemudian kita langsung saja save, lalu kita compile ROM. Maka program ini sudah muncul atau tidak. Nah, bilangannya sudah muncul ya, jadi programnya sudah benar. Nah, selanjutnya kita beralih ke kelas 2 di mana merepresentasikan objek 2 dalam C++. Nah, di sini langsung saja kita di bagian 4 ya, kelas 2 di sini. Terus di bagian ke-5 Problex dan bagian ke-6 itu void pilihan 2. Deklarasi variabel partikel in yang sering digunakan sebagai singkatan dari nah, lalu di bagian 8 codes. Nah, ini sama ya seperti contoh pertama tadi. Lalu kita masukkan lagi chain fill. Nah, chain fill ini digunakan untuk menerima input dari pengguna dan penentuannya ke
masukkan coach. Nah, kita masukkan nama-nama buah yang ingin kita program nanti ke layar. Contohnya saya masukkan buah manggis. Lalu yang bagian ke-13 itu yang namanya else if bill 2, yaitu memeriksa apakah nilai pil sama dengan 2, pilihan sama dengan 2 maksudnya. Jika benar kodenya, maka di dalamnya akan dijalankan. Langsung saja lagi coach, itu saya masukkan lagi buah mangga. Nah, di coach buah mangga. Kemudian bagian keempat yaitu saya masukkan buah jeruk. Nah, di yang terakhir itu saya masukkan coach stok buah habis. Kemudian jika sudah, saya langsung saja isi di bagian 23 itu inline. Lalu di yang 24 itu saya isi buah OBJ. Dan run. Nah, di sini saya akan masukkan pilihan buah ya. Karena itu pilihan buah yang saya masukkan adalah angka 2. Nah, di sini angka 2-nya sudah muncul. Nah, yang kedua ini sudah muncul ya, buah mangga. Coba lihat di buah mangga. Nah, buah mangga itu memang angka 2. Lalu langsung saja saya masukkan lagi pilihan ketiga. Nah, pilihan ketiga ini muncul buah jeruk. Nah, di sini kemudian saya masukkan lagi pilihan kelima. Nah, di pilihan kelima tidak ada ya. Jadi di sini programnya membaca adalah stok sudah habis. Nah, jika sudah, saya langsung saja di bagian terakhir, yaitu tentang kelas jurusan ya. Dimana itu saya akan memasukkan nama jurusan universitas. Nah, langsung saja di bagian coach. Nah, di sini saya langsung saja masukkan pilihan, lalu fill, lalu masukkan lagi switch. Nah, switch fill ini adalah pernyataan untuk memeriksa nilai variabel fill dan mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan nilai tersebut. Kemudian saya masukkan ke sarjana teknologi elektro garis baru, yaitu yang tanda panah itu yaitu adalah karakter khusus yang digunakan untuk membuat baris baru atau null dalam teks. Sedangkan break adalah perintah untuk menghentikan atau keluar dari loop atau switch dalam C++. Nah, di bagian kedua itu code saya isi saja sarjana ilmu komputer garis baru break. Lalu bagian ketiga itu sarjana teknologi komunikasi, dan yang keempat saya isi sarjana teknologi informatika, dan yang bagian kelima itu saya isi lagi sarjana teknologi informasi, dan yang terakhir itu default. Nah, default ini adalah opsi terakhir dalam pernyataan switch yang dijalankan jika tidak ada kasus yang cocok. Nah, kemudian di sini saya harus saja tulis input salah ya. Lanjut di bagian 19 itu saya isi jurusan. Nah, di sini saya sudah jelaskan ya yang dicontohkan tadi. Dan di bagian 20 itu saya langsung saja isiin pilihan. Lalu saya isi lagi bagian 21 coach. Nah, di sini masukkan pilihan. Nanti akan muncul ke layar. Lalu di bagian cin saya langsung saja isi pilihan. Kita isi lagi di bagian 23 yaitu jurusan atau tampilkan jurusan. Dalam kurung pilihan. Nah, jika sudah, kita langsung saja di bagian
save saja, lalu kita jalankan programnya. Apakah programnya sudah sukses atau masih ada kendala? Nanti saya langsung saja line on. Nah, di sini saya pilih nomor 1. Nah, di sini ada muncul S1 Teknik Elektro. Kemudian saya pilih angka 9. Nah, di sini muncul input salah ya, karena di program saya itu cuma ada 5. Nah, di sini saya coba lagi. Saya tulis angka 5. Nah, di situ ada muncul S1 Teknologi Informasi. Baik, itulah tadi contoh penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.